Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Safitri bersama rekan saya, Sadam Hasyad, akan mempresentasikan tugas Python di pertemuan 13. Nah, di sini eh, sebelumnya kita sudah melakukan uji coba terlebih dahulu. Pertama-tama kita harus mengimport data yang sudah kita miliki di file yang kita punya. Kemudian di sini ada library yang kita butuhkan yaitu Pandas, NAPI, Floaty Express, Metric, Country Score, Conversation Metric, Label Affounder, Find Test Create. Nah, di sini kita menggunakan label affounder itu untuk mengubah data kategorial menjadi data numeric karena di sini kita harus membaca data tersebut menggunakan numbering. Kemudian selanjutnya ada load dataset. Di sini untuk membaca uh, data yang sudah kita drag and drop tersebut dengan cara df, pdread, read, read, CSV. Kemudian di sini kita harus mengcopy paste alamat data tersebut dengan cara kita harus ngeklik titik tiga tersebut, kemudian copy paste. Nah, kemudian di sini kita harus mengcopy alamat tersebut. Kemudian di sini ada df head, itu untuk melihat data teratas, yaitu 5 data teratas. Nah, di sini merupakan data-data tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa mengidentifikasi data kosong dengan cara missing values df is no sum. Kemudian ada print missing values. Nah, dikarenakan di sini itu tidak ada data yang kosong, maka kita tidak melakukan eksekusi data clean ke df drop. Nah, di sini kita bisa lihat data kosongnya itu tidak ada dengan angka 0. Nah, kalau data kosong di data tersebut ada, maka angka 0 itu akan berubah dengan berapa banyak angka uh, data kosong tersebut ada. Kemudian selanjutnya ada cek duplikat. Nah, di sini kita bisa melihat berapa banyak data yang diduplikat dengan cara df duplikat sum. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat data duplikatnya itu ada sebanyak 3.854. Nah, di sini kita bisa menghapus data duplikat berdasarkan seluruh baris dikarenakan dengan data sebanyak ini berkemungkinan besar data yang sama itu sangat banyak, maka kita tidak menjalankan sintak df duplikat print df. Nah, kemudian selanjutnya ada df duplicate sum. Dikarenakan sebelumnya kita tidak melakukan eksekusinya, maka eksekusi ini tidak bisa dilakukan. Kemudian selanjutnya kita bisa mencek jumlah baris dan kolom dengan cara df set. Setelah kita running, kita bisa melihat banyak baris data tersebut sebanyak 100.000 dan kolomnya sebanyak 9 kolom. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat statistik deskriptif dengan cara df describe. Nah, setelah kita running, ini merupakan data statistik deskriptif tersebut. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat berapa banyak orang yang mengidap diabetes dan tidak mengidap diabetes. Nah, kita bisa asumsikan 0 itu merupakan orang yang tidak terkena diabetes dan 1 itu merupakan orang yang terkena diabetes dengan cara df diabetes value score.
Di sini sudah saya sebutkan sebelumnya, 0 itu merupakan orang yang tidak terkena diabetes sebanyak 91.500 dan 1 itu merupakan orang terkena diabetes sebanyak 8.500 orang. Kemudian selanjutnya kita bisa pisahkan antara label dependent dan data independent dengan cara DF sumbu X sama dengan DF drop kolom diabetes exit 1 dan sumbu Y DF diabetes. Nah, di sini kita bisa print sumbu X dan Y. Setelah kita running di sini masih ada data kategorial di kolom gender dan kolom smoking area, smoking history. Selanjutnya, di sini kita bisa mengubah data kategorial tersebut dengan nilai pada kolom gender dan smoking history menjadi nilai numberic menggunakan label founder awal tadi dengan cara label ENC sama dengan label founder X gender ENC fit transform X gender values dan X smoking history ENC fit transform X smoking history values. Nah, kemudian untuk melihat data teratas dari data tersebut, kita menggunakan X-head. Nah, di sini kita bisa lihat data kolom gender dan smoking history ini sudah berubah menjadi data numberic. Kita bisa lihat, kita asumsikan 0 itu merupakan gender pria dan 1 itu merupakan gender wanita. Kemudian di kolom history bisa kita lihat lagi ke atas. Nah, di sini itu terdapat data never, no info, dan current. Kita bisa balik lagi ke bawah. Bisa kita asumsikan angka 4 itu merupakan never, angka 0 itu merupakan no info, dan 1 itu merupakan current. Di sini kita sudah mengubah semua data-data kategorial menjadi data numerik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sadam. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kita akan memisahkan data training dan juga data testing. Di sini kita tulis terlebih dahulu xtrain, xtest, ytrain, ytest. Nah, di sini kita menggunakan fungsi yang sudah import di atas, yaitu train underscore test underscore split sumbu X dan sumbu Y. Itu merupakan sebuah data training dan juga data testing yang dimana untuk test size-nya itu 0,2, stratify yang itu Y, dan juga random state-nya 42. Nah, lalu di sini kita print except, xtrain shape, dan juga xtest shape menghasilkan sumbu berikut. Nah, lanjut dengan setelah data-data di atas sudah lengkap dan juga tabel sudah numerik, maka kita bisa melanjutkan untuk menguji prediksi menggunakan algoritma naive Bayes. Di sini terdapat 4 algoritma, diantaranya algoritma naive Bayes, algoritma random forest, algoritma SVM, dan juga yang terakhir ada algoritma KNN. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu untuk naive Bayes. Di sini kita import terlebih dahulu from sklearn.naive Bayes import Gaussian NB. Nah, kita menggunakan variabel GNB sama dengan Gaussian NB, GNB fit, kita masukkan xtrain dan juga ytrain-nya. Setelah itu kita prediksi sumbu y-nya, y predict sama dengan GNB predict, xtest. Lalu setelah itu di print classification report-nya.
Setelah itu menggunakan confusion matrix, y-text dan juga y-predict. Nah, di sini menggunakan diagram atau figur berupa statistik seperti berikut. Nah, di sini menghasilkan data berupa akurasi yang dimiliki untuk naive Bayes itu adalah 90% atau 0,90. Nah, dikarenakan algoritma itu bagus itu mendekati angka 1 dan juga jangan lebih dari angka 1 gitu. Jadi yang bagusnya itu mendekati angka 1. Nah, di sini menghasilkan akurasinya itu 0,90 dengan sumbu nolnya itu 0,7 dan juga ya, sumbu satunya itu adalah 0,46. Nah, setelah itu di sini yang paling pekatnya itu ada di sumbu X1 di sini ya di 579. Nah, lanjut dengan algoritma random forest, kita import terlebih dahulu library-nya yaitu sklearn assemble import random forest classifier. Nah, di sini kita menggunakan variabel berupa rf random forest classifier rf.fit xtrain ytrain. Nah, setelah itu kita predik seperti yang tadi di atas, sintaknya sama, lalu akan menghasilkan sebuah akurasi berupa angka 9,7%. Nah, ini mendekati angka 1. Ini sudah optimal dan juga bagus gitu ya. Nah, di sini terdapat angka pekatnya itu di 66. Nah, itu paling kecil gitu ya. Di sini tuh ada di X1, di sumbu X1. Nah, di sini selanjutnya ada algoritma SVM. Kita import terlebih dahulu sklearn-nya dari library-nya sklearn import SVM. Lalu classifier svm.svc kernel linear. Nah, setelah itu kita classifier.fit xtrain ytrain. Setelah itu kita prediksi juga SPM ini. Nah, untuk SPM ini terdapat kekurangan atau hambatan yang dimiliki karena di sini membutuhkan waktu execute atau runningnya itu sekitar 13 menit gitu. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuat algoritma SPM ini berjalan gitu. Nah, setelah itu menghasilkan data berupa akurasinya itu 0,96% ya, atau 96%. Nah, ini pun masih mendekati angka 1, namun yang pertama itu masih dipegang oleh random forest yang bernilai 0,97 atau 97%. Nah, untuk titik pekatnya itu ada di 146 di X1. Yang terakhir ada algoritma KNN, yaitu eh, kita mengimport dulu atau mengambil library dari sklearn neighbor, import KN K neighbor classifier. KNN sama dengan K neighbor classifier knn.fit xtrain ytrain. Nah, untuk sintak berikutnya selanjutnya juga sama seperti yang di atas dengan menghasilkan sebuah akurasinya itu 95%, yang dimana titik paling pekatnya itu ada di 155. Nah, bisa disimpulkan bahwa untuk akurasi masing-masing algoritma itu adalah naive Bayes-nya itu 0,90 atau 90%, random forest 97%, NVM 96%, KNN itu 95%. Maka bisa dipastikan algoritma yang eh, efektif dan efisien yaitu untuk data frame diabetes prediction dataset itu dipegang oleh algoritma random forest untuk penggunaan algoritma yang terbaik atau yang direkomendasikan itu 97% ini gitu. Seperti itu mungkin untuk presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada Indria.
sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dari penjelasan kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.